dari kelompok 6 akan mereview film Sexy Killer dan alangkah lucunya negeri ini. Selamat menonton. Alangkah lucunya negeri ini adalah film drama komedi satire Indonesia yang dirilis pada 15 April 2010 yang disutradarai oleh Deddy Mizwar. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian, Tika Bravani, Asrul Dahlan, dan Deddy Mizwar. Film ini mencoba mengangkat potret nyata yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Film ini diperankan oleh Reza Rahardian sebagai Muluk, seorang sarjana muda yang menganggur dan terpaksa bekerja sebagai pengelola keuangan bagi sekelompok pencopet. Tika Bravani sebagai Rani, seorang jurnalis idealis yang ingin membongkar praktik korupsi di pemerintahan. Asrul Dahlan sebagai Jarot, bos para pencopet yang memiliki ambisi politik. Deddy Mizwar sebagai Pak Lurah, lurah yang korup dan manipulatif. Slamet Raharjo sebagai Pak RT, ketua RT yang bijaksana dan selalu berusaha membantu Muluk. Jeje Miharja sebagai Kiai Abdullah, seorang kiai yang dihormati dan menjadi mentor spiritual Muluk. Tio Pakusadewo sebagai Pak Camat, camat yang korup dan bekerja sama dengan Jarot. Rina Hashim sebagai Ibu Lurah, istri Pak Lurah yang materialistis. Ranti Maria sebagai Ayu, adik Muluk yang cerdas dan pemberani. Dan Fauzi Badila sebagai Doni, sahabat Muluk yang juga seorang pengangguran. Sinopsis dari film ini adalah ada seorang Muluk, seorang sarjana muda yang terjebak dalam lingkaran pengangguran. Ia terpaksa bekerja di luar bidangnya. Dia menjadi pengelola keuangan bagi sekelompok pencopet, dipimpin oleh Komet. Awalnya Muluk dilema dengan pekerjaan ini. Namun dia mulai melihat sisi lain dari kehidupan para pencopet yang tidak seburuk yang dia bayangkan. Di sisi lain, ada Rani, seorang jurnalis idealis, gigih membongkar praktik korupsi di pemerintahan. Perjalanannya membawa Muluk dan bersama-sama mereka berusaha mengungkap kebenaran. Film ini tidak hanya lucu, tetapi juga menyentil berbagai kebobrokan di Indonesia seperti korupsi, nepotisme, dan kesenjangan sosial. Kita diajak untuk melihat realita pahit di balik kelucuan negeri ini. Di tengah situasi yang rumit, Muluk dan Rani menemukan cahaya harapan. Mereka belajar tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan persatuan. Alangkah lucunya negeri ini bukan hanya film hiburan, tetapi juga film yang penuh makna dan mengunggah hati. Film ini mengajak kita untuk berkaca diri dan bersama-sama membangun negeri yang baik. Pesan moral yang kuat dalam film ini adalah film ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Masalah kependudukan dalam film ini yang pertama ledakan penduduk. Nah, film ini menunjukkan gambaran tentang padatnya penduduk di kota kecil tempat tinggal Muluk dan Rani. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang berlalu lalang di jalanan dan tempat-tempat umum. Terus yang kedua, ada kemiskinan. Film ini menunjukkan kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat, seperti para pencopet dan penduduk di sekitar rumah Muluk. Nah, kemiskinan ini dapat menjadi salah satu faktor untuk mendorongnya ledakan penduduk. Yang ketiga, ada pengangguran. Nah, Muluk sebagai seorang sarjana muda terpaksa bekerja sebagai pengelola keuangan bagi sekelompok pencopet karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, penyebab dari masalah kependudukan. Yang pertama adalah kurangnya perencanaan keluarga. Nah, film ini tidak secara implisit menunjukkan penyebab ledakan penduduk, namun dapat diasumsikan bahwa kurangnya perencanaan keluarga adalah salah satu faktor utama. Yang kedua, keterbatasan akses pendidikan. Nah, film ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak mudah diakses oleh semua orang, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kemiskinan dapat mendorong peningkatan angka kelahiran karena orang tua mungkin memiliki lebih banyak anak untuk membantu mereka bekerja dan menghasilkan uang. Adapun solusi yang dapat kita tarik dari film ini, yang pertama meningkatkan kesadaran. Nah, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, mempermudah akses pendidikan. Pemerintah perlu mempermudah akses pendidikan bagi semua orang, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong mereka untuk memiliki lebih sedikit anak. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu lagi memiliki banyak anak untuk membantu mereka bekerja dan menghasilkan uang. Sexy Killer adalah film dokumenter Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Dandi Laksono dan Ucok Suparta. Film ini mengangkat isu tentang industri penambangan batubara dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Film ini mengambil beberapa lokasi di Indonesia termasuk Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi yang merupakan pusat pertambangan batubara di Indonesia. Pulau Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang merupakan wilayah yang paling terkena dampak polusi udara dari emisi batubara. Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur yang juga merupakan salah satu wilayah penghasilan batubara terbesar di Indonesia. Sinopsis dari film Sexy Killer adalah film mengisahkan tentang perjalanan para aktivis lingkungan dan jurnalis yang menyelidiki dampak industri pertambangan batubara
terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Film ini menunjukkan bagaimana eksploitasi batu bara yang besar-besaran telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Film ini juga menunjukkan bagaimana polusi udara dari emisi batu bara telah menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan kematian dini bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Selain itu, film ini juga mengungkapkan bagaimana industri pertambangan batu bara telah dikuasai oleh para oligarki dan politisi yang korup. Beberapa tokoh yang tampil dalam film Sexy Killers diantaranya Dendi Dwi Laksono, sutradara film dari aktivis lingkungan, Uncok Suparta, sutradara film dari aktivis lingkungan, Rizky Aulia, jurnalis investigasi, Nanang Suherman, petani di Jawa Barat yang terkena dampak polusi udara dari emisi batu bara, Siti Nurbaya, ibu rumah tangga di Jakarta yang anaknya menderita penyakit pernapasan akibat polusi udara. Film dokumenter Sexy Killer yang dirilis tahun 2019 mengangkat beberapa masalah kependudukan yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, dampak eksploitasi lingkungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kematian dan penyakit, pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu bara seperti debu dan air tercemar, menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan kematian pada masyarakat, terutama anak-anak. Krisis air bersih, penambangan batu bara merusak sumber air bersih, menyebabkan kesulitan akses air bersih bagi masyarakat, kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Aktivitas pertambangan batu bara merampas lahan dan sumber daya alam yang menjadi tempat tinggal. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan batu bara umumnya miskin dan terpinggirkan. Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Masyarakat di daerah tersebut mengalami kesulitan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Eksploitasi tenaga kerja. Pekerja di sektor pertambangan batu bara seringkali dieksploitasi dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman. 3. Lemahnya penegakan hukum dan peran pemerintah. Kurangnya pengawasan dan penindakan. Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan tambang yang tidak patuh terhadap aturan lingkungan dan ketenagakerjaan. Konflik lahan. Konflik antar masyarakat dan perusahaan tambang terkait kepemilikan lahan dan kompensasi. Keterlibatan elit politik. Diduga adanya keterlibatan elit politik dan bisnis pertambangan batu bara yang memicu eksploitasi dan pelanggaran hak masyarakat. Apa saja penyebab masalah kependudukan dalam film Sexy Killer? Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pertambangan batu bara. Film ini menunjukkan bagaimana eksploitasi tambang batu bara di Kalimantan Timur membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan penduduk sekitar. Pencemaran udara, air, dan tanah akibat aktivitas penambangan batu bara menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, kekurangan oksigen, dan kerusakan lahan pertanian. Hal ini memaksa masyarakat untuk pindah ke tempat lain sehingga menimbulkan masalah perpindahan penduduk dan urbanisasi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Film ini juga mengkritik pembangunan PLTU yang dibakar dengan batu bara di berbagai daerah di Indonesia seperti Sulawesi, Bali, dan Jawa. PLTU ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan polusi udara yang memperburuk dampak kesehatan masyarakat dan lingkungan. 2. Lemahnya penegakan hukum dan tata kelola. Kurangnya transportasi dan akuntabilitas perusahaan. Film ini mengungkapkan kurangnya transportasi dan akuntabilitas perusahaan tambang batu bara dan PLTU dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan-perusahaan ini dikritik karena tidak memedulikan dampak negatif kegiatan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan dan hanya fokus pada keuntungan mereka semata. Kolusi antar perusahaan dan pejabat. Film ini juga menunjukkan adanya kolusi antar perusahaan dan pejabat pemerintah, di mana perusahaan menyuap pejabat untuk mendapatkan izin dan mempermudah operasi mereka. Hal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan regulasi yang melindungi masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dan peran pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat. Film ini menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi dan penipuan oleh perusahaan. Lemahnya peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Film ini mengkritik pemerintah yang dinilai tidak memberikan perhatian dan tanggung jawab yang cukup terhadap dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Pemerintah juga dianggap lamban dalam mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dan telah berpihak kepada kepentingan perusahaan. Film Sexy Killer tidak hanya menunjukkan masalah kependudukan, tapi juga menawarkan beberapa solusi seperti menerapkan penegakan hukum dan tata kelola yang lebih ketat, yaitu diperlukan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih adil untuk memastikan perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan transportasi dan akuntabilitas perusahaan, yaitu perusahaan harus lebih transparan dalam operasinya dan akuntabel terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Perlu dilakukan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan hak-hak mereka sebagai masyarakat yang terkena dampak eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, memperkuat peran pemerintah. Pemerintah harus lebih aktif dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dengan merumuskan kebijakan yang berkelanjutan, menegakkan hukum secara adil dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.